Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Percaya nggak percaya, yang namanya warga plus 62 itu masih banyak yang percaya sama hal-hal yang mistis. Pasti teman-teman juga tahu ya, yang namanya pesugihan. Pesugihan masih ada saja, baik di desa maupun di kota. Nah, pesugihan adalah sebuah cara untuk dia punya kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, namun tidak dengan cara Tuhan, ya, tidak dengan cara yang diberikan sama Tuhan. Ada pesugihan yang menumbalkan orang lain yang tidak dia kenal, yang penting nyawa gitu ya. Misalnya ada rumah makan gitu ya, yang menumbalkan juga bisa karyawannya sendiri begitu. Ya percaya nggak percaya lah begitu ya. Nah lalu ada juga yang jenis tumbalnya adalah orang-orang yang dia sayangi, yaitu keluarga dia sendiri. Sampai jenis tumbalnya itu menumbalkan dirinya sendiri. Itu dia mau menikmati harta kekayaan hasil pesugihan itu cuma sampai umur berapa, itu ada kontraknya. Misalnya bikin gue kaya raya, bikin gue dapetin apapun yang gue mau, dan aku bersedia untuk hidup hanya sampai umur 50 tahun saja. Nah gitu ya. Setelah dia umur 50 tahun dia udah kaya raya gitu ya, menikmati semua hartanya yang luar biasa dengan cara yang mudah. Setelah dia umur 50 tahun dia sakit dan mati gitu ya. Atau ada juga yang menumbalkan yang lebih aneh-aneh lagi, saat mati nanti dia mau jadi abdinya tuh setan-setan, dia mau melayani ya, menjadi budak setan-setan itu seumur hidupnya gitu ya. Matinya mati dengan umur yang normal, tetapi saat mati nanti dia mau untuk jadi tumbal bagi setan-setan itu, untuk melayani setan-setan. Sekali lagi teman-teman, ini percaya nggak percaya, dan ini adalah bagian dari khasanah tradisi Indonesia. Pada intinya adalah pesugihan sebuah cara di mana orang mendapatkan kesejahteraannya, kemakmurannya, tapi bukan dengan cara yang normal, tetapi dia pakai jalan yang menurut saya adalah menggantinya itu dengan kesengsaraan, penderitaan yang bahkan tidak sepadan sama sekali. Istilahnya harganya lebih mahal dan akan disesali seumur hidup. Itu tumbal ya, tumbal mencari penggantinya tapi nggak sepadan. Pekerjaan ini rasanya kok mudah, rasanya kok nggak pakai mikir, tapi kok hasilnya gede banget sampai nggak wajar gitu. Tetapi tumbalnya ada. Contoh, pekerjaan apapun itu bisa memberikan celah korupsi, mulai dari kita kerja sebagai karyawan kantor, karyawan pom bensin, pembantu rumah tangga, sopir, apapun pekerjaan itu selalu bisa memberikan celah kita untuk korupsi, yaitu kita mendapatkan uang lebih banyak daripada yang semestinya. Nah, kalau ini kita sebut pesugihan dalam konteks bahwa dia bekerja tidak sesuai dengan timbangan keringat dan tenaga, waktu dan pikiran yang sepadan dengan uang yang dia dapetin, karena uangnya kalau lebih besar daripada timbangan keringat, pikiran, tenaga, waktu dan biaya dia keluarin gitu ya. Ya itu pasti ada tumbalnya nanti. Ya, penghasilan itu akan membuat mungkin dia akan ketangkep, penjara, membuat keluarganya sengsara dan sebagainya. Ya, seperti contoh artis sekaligus anggota DPR Angelina Sondakh. Anaknya baru umur 2,5 tahun yang barusan ditinggal pergi ayahnya yang meninggal dunia. Lalu Angelina Sondakh terbukti korupsi dan divonis 12 tahun penjara. Tadinya 4 tahun, banding malah jadi 12 tahun penjara di Mahkamah Agung. Plus disuruh ganti kerugian negara 33 miliar. 12 tahun meninggalkan anaknya sejak umur 2,5 tahun. Dia mendapatkan uang korupsi yang jauh di atas gajinya. Nah, seperti sebuah pesugihan bukan? Memang tidak pakai dupa dan menyang. Di mana Tuhan sudah ngomong lewat hatinya, don't do that. Jangan lakukan itu. Itu jelasnya setan. Tetapi dia tetap lakukan karena itu mudah, murah, nggak pakai keringat, nggak pakai tenaga, hasilnya luar biasa, dan anaknya selama 12 tahun tumbuh tanpa kasih sayang ibunya, karena bapaknya baru saja meninggal waktu ibunya masuk penjara. Itu harga yang mahal sekali. Itu mungkin mempengaruhi seumur hidup anaknya. Jangan pernah melihat cuma secara fisik saja. Kalau secara fisik fine-fine aja, anak yang dapat perawatan, didikan orang tuanya secara fisik sama dengan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, secara fisik sama. Tetapi secara mental, secara psikis, pikiran, secara rohani, keyakinan diri, pertumbuhan mentalnya itu jelas berbeda sekali antara yang didampingi dengan yang ditinggal pergi.
Itu tumbal. Lalu kemudian saya berpikir, dan saya kepengen teman-teman ikut berpikir, atau bahkan tolong beri saya jawaban. Bagaimana dengan pekerjaan TKW dan TKI? Kerja di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Saudi, Dubai, Qatar, Oman, Kuwait, tapi penghasilan manajer bisa 9 juta, 8 juta. Manajer harus sekolah sampai sarjana, lanjut S2 lagi sekolahnya, dan harus punya pengalaman kerja di kantor itu sejak dari bawahan, itu mungkin 10 tahun, 15 tahun baru bisa jadi manajer. Dia harus mengalahkan semua orang yang mengincar kursi manajer yang sama, nggak main-main. Untuk punya gaji 8 juta, 10 juta. Tapi TKW begitu mudahnya punya gaji 8 juta. Yang penting tinggal keluarga. Nah, pertanyaan saya, kalau hanya melihat dari luarnya saja, hanya melihat bahwa wah, kalau manajer di Indonesia untuk punya gaji 8 juta dia harus pendidikan yang tinggi, lama, pengalaman kerja yang lama, terus dia harus punya prestasi lebih tinggi dibanding semua karyawan yang lain, ratusan atau ribuan jumlahnya untuk mendapatkan kursi itu. Anda berpikir mungkin kalau dilihat dari bungkusnya saja itu sangat lelah, nggak mau, mendingan jadi TKW. Jadi TKW yang penting terbang, kerja, dapat gaji manajer. Tetapi bagaimana dengan tumbalnya? Manajer tidak harus kehilangan waktu sama anaknya. Manajer tetap bisa mengawasi uang yang dia hasilkan, mengawasi keuangan, penggunaan keuangan. Manajer tetap bisa pulang setelah selesai kerja, dia tetap bisa berkumpul dengan anak, istri, atau anak dan suami. Di hari Minggu atau hari libur mereka tetap bisa punya waktu untuk jalan-jalan bersama. Mereka tetap bisa ibadah bersama. Kalau Muslim mereka bisa sholat berjamaah, menjalankan Ramadan bersama-sama, sahur bareng, buka puasa bareng. Anak-anak ini tumbuh dengan kasih sayang, dan bahkan dia bisa dengan bangga menjawab pertanyaan teman-temannya. Mamamu kerja apa? Papamu kerja apa? Manajer. Dia bisa dengan bahagia waktu terima rapor, bukan karena masalah hanya ranking apanya, tetapi dia tahu itu adalah saat-saat di mana dia bisa bersama mamanya ngambil rapor. Dia bisa nunjukin sama teman-temannya, ini mamaku. Dia bahagia sekali ketika ada hari ulang tahunnya, karena disitulah saatnya dia menjadi ratu, bukan karena kue-kuenya, bukan karena kado-kadonya, tetapi karena semua orang mau meluangkan waktu, meninggalkan semua kegiatan mereka untuk si anak ini. Si bapak yang biasanya ngantornya lembur atau pulangnya langsung tidur karena capek ngantor, tapi malam itu si bapak pulang kantor awal sampai rumah lalu udah mandi dan duduk di meja makan. Si ibu yang biasanya juga belepotan masih masak ini, tapi hari itu rapi ada di meja makan. Adiknya yang biasanya masih main game, adiknya juga sudah rapi, kakaknya rapi, semuanya ngumpul di situ. Bukan masalah apa kadonya, tapi si anak yang berulang tahun merasa sangat so special. Dia tumbuh dengan hal itu setiap tahun, sehingga menjadikan dirinya punya perasaan aku bernilai. Si ibu karena selalu bersama dengan anak-anaknya tahu diri gitu ya, tahu diri bahwa aku tuh ibu. Apapun yang kulakukan, kukatakan itu akan menjadi contoh yang dilihat oleh anakku. Sehingga si ibu ini menempatkan dirinya untuk bersikap, berkelakuan dan berkata-kata yang pantas karena dia di depan anak-anak, suami ataupun tetangganya. Semua itu tumbuh dengan baik. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kehidupan TKW? Yang Anda tadinya berpikir, yes, kerja mudah 8 juta gajinya, 6 juta gajinya, gak perlu harus sekolah tinggi. Tetapi itu kan luarnya. Bagaimana dengan kehidupan anak Anda? Hari demi hari yang dia lalui, pernahkah Anda berpikir sejenak saja, anak Anda itu takut sekali ketika ada pertanyaan dari teman-temannya atau guru-gurunya, ibumu kerjanya apa? Papamu kerjanya apa? Itu adalah pertanyaan paling menakutkan bagi anak ketika dia harus menjawab TKW. Bukan dengan jawaban TKW atau TKI-nya, tapi pandangan orang setelah dengar jawaban itu. Sadarkah Anda, anak Anda tuh sampai takut pacaran, bahkan takut dideketi sama lawan jenis pada saat sudah usia pacaran. Kenapa? Ya karena dia hanya khawatir nanti kalau pacarku tanya, ibumu kerja apa, bapakmu kerja apa, lalu aku jawab TKW, TKI, pasti aku diputus lagi. Pada ntar sakit hati diputus pacar gara-gara mak gua kerja TKW TKI, mendingan
Aku mencegah itu terjadi, dewean sendiri aja nggak apa-apa. Ya, bagaimana nanti kalau ditanya sama orang tuanya, ibumu kerja apa, bapakmu kerja apa? Nah, hal-hal seperti ini menjadikan makin lama makin ada rasa benci dan dendam dalam diri anak pada orang tuanya. Kenapa sih harus jadi TKW? Gitu. Dalam pikiran anak, kenapa sih harus jadi TKW? Kalau udah meninggal, oke lah, fine. Tetapi dampaknya tuh aku jadi takut berhubungan sama orang, malu berhubungan sama orang, dan bahkan aku nolak orang-orang yang suka sama aku dan aku suka sama dia. Nah, sadar gak? Itu tumbal. Rasa benci muncul dengan sendirinya dalam diri anak. Dan anak tidak pernah merasa jadi spesial. Anak tidak pernah merasa dirinya itu istimewa. Kenapa? Ulang tahun, cuma ditanya, kamu mau kado apa? Yang membuat anak-anak, orang-orang dengan pekerjaan yang normal, anak-anaknya bisa merasa istimewa karena ketika ulang tahun bukan kadonya apa, tetapi orang-orang yang dia sayangi itu menghentikan aktivitasnya untuk dia. Pulang cepat gitu kan, tidak main game, tidak kerja, lupa semuanya untuk dia, untuk doa bersama, maem bareng. Nah, ini perasaan yang sangat-sangat spesial dan ini akan terus mendampingi hidupnya, menjadikan kepribadian yang lebih percaya diri karena tahu gua istimewa. Tempat lain mungkin tidak menerimaku, dunia mungkin melihat aku jelek, tapi keluargaku melihat aku spesial. Keluargaku melihat aku cantik, keluargaku melihat aku spesial. Nyatanya setiap kali ulang tahunku, mereka semua menghentikan aktivitasnya untuk aku. Bodoh amat dengan dunia. Itu saya rasakan. Saya tuh tumbuh dengan bulian, teman-teman. Si item. Tahu nggak, Mak? Gue tuh dibully mulu. Iya, item gitu. Selalu kayak gitu. Ya bagi saya hari ini saya malah bangga gitu ya. Untung item, manis tuh item. Gak ada putih manis, adanya item manis kan. Tapi itu masalah serius ketika saya masih SD. Selalu panggilan saya itu si item. Gitu. Si item. Waduh, gosong. Anda bayangin teman-teman. Tetapi itu tidak pernah menghantam saya. Kenapa? Karena setiap kali bersama dengan ibu saya, wah anakku yang paling manis di sak dunia. Hitam manis tuh gak ada lawannya. Selalu dibilang gitu. Dan setiap saya ulang tahun semuanya menghentikan aktivitasnya. Ayah saya menghentikan pekerjaannya, aktivitasnya. Ibu saya menghentikan aktivitasnya. Kakak adik saya disuruh di rumah semuanya dan kita doa bersama untuk saya. Setiap tahun saya merasa istimewa. Perasaan istimewa itu membuat saya punya rasa percaya diri dan saya bisa menghadapi dunia. Ya, bagaimana dengan TKW? Tadi teman-teman ingat gak? Ada tumbal, jenis pesugihan yang tumbalnya itu diri sendiri. Saya lihat terjadi efek tumbal dari pekerjaan TKW. Pernahkah teman-teman melihat seorang ibu yang lupa bahwa dia ibu? Saking dia nggak pernah bersama anaknya, sehingga dia tidak bisa memberikan contoh tindakan, perilaku, sikap, dan kata-kata yang benar sebagai ibu di depan anaknya. Kan di sosmed dia umbar foto-foto, dia selfie tiap hari gonta-ganti, nyanyi-nyanyi dengan megal-megal, nunjukin body, dan dia seorang ibu. Kenapa? Saking dia nggak pernah punya rasa ibu, ya, karena dia nggak pernah bertutur kata, berbicara, bersikap, bertingkah laku, bahkan memberi nasihat-nasihat yang baik di depan anaknya, karena dia terpisah. Anak tumbuh tanpa kasih sayang ibunya, liar, dan ibunya pun tumbuh, ibunya hidup tanpa pernah mendidik anaknya, liar juga. Saya melihat orang ini seperti seseorang yang mencari pesugihan, dan ketika ditanya sama setan, kalau nanti lu kaya, apa tumbalmu? Dan si ibu ini mengatakan, aku tumbalnya. Hatinya sudah mati, jiwanya sudah mati, kewarasannya sudah mati di sosmed. Sehingga yang lihat pun langsung ya ngeliatin ibu-ibu yang sudah punya anak di sosmed masih megal-megal gitu ya. Itu udah kayak. So, bagaimana dengan tensi? Tensi kita kerjakan dengan darah, air mata, waktu, tenaga, dan pikiran. Harus mikir, harus belajar, harus mau live stream, harus keluar dari zona nyaman untuk punya kemakmuran yang luar biasa. Namun tanpa harus ada yang ditumbalkan, tanpa ada anak yang harus ditumbalkan, tanpa ada orang tua yang harus ditumbalkan, tanpa ada hubungan perkawinan yang harus ditumbalkan, dan tanpa perlu menumbalkan diri sendiri. Ketika kita jalankan bisnis ini, kita sedang lepas dari jerat pesugihan
Lepas dari jerat pesugihan itu nggak mudah, karena setan tidak mudah dengan rela begitu saja ngelepas kita dari jerat mereka, karena setan sangat menikmati tumbal. Setan sangat menikmati tumbal anak-anak tumbuh tanpa kasih sayang emaknya. Setan menikmati itu karena setan lebih mudah untuk merusak anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua dibanding anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang orang tua. Setan lebih suka merusak perkawinan orang-orang yang gak pernah bersama daripada merusak perkawinan suami istri yang selalu bersama. Jadi setan juga tidak mudah melepaskan Anda dari pekerjaan pesugihan, karena setan menikmati tumbal-tumbalnya. Setan juga menikmati Anda lupa menjadi seorang ibu. Setan menikmati Anda lupa menjadi seorang anak yang harus merawat ibunda Anda. Setan menikmati itu, sehingga setan juga tidak mudah melepasin Anda untuk jalankan TNC ini, karena setan menikmati efek tumbal, yaitu Anda lupa menjadi seorang ibu bagi anakmu, lupa menjadi seorang anak bagi orang tuamu, dan lupa menjadi manusia yang berharga untuk dirimu sendiri. Kami bukan malaikat, kami bukan orang suci, tapi kami mengerti aja dan mencoba berbagi ini untuk kebaikan teman-teman. Yuk, jalankan TNC. Pelan-pelan lepaskan pengaruh pesugihan, karena itu ada tangan setan di sana, di mana dia memang setan-setan tidak begitu mudah ikhlas melepaskan tumbal-tumbal yang sudah Anda berikan buat mereka. Bagaimana dengan hubungan anak Anda? Itulah tumbalnya, dan setan menikmati itu. Bagaimana dengan hubungan pernikahan Anda? Itulah tumbalnya, dan setan menikmati itu. Bagaimana dengan hubungan Anda dan orang tua Anda? Itulah tumbalnya, dan setan menikmati itu. Bagaimana dengan diri Anda sendiri yang kadang lupa menjadi seorang ibu, kadang lupa menjadi seorang pasangan, atau lupa menjadi anak untuk orang tua? Setan menikmati itu, karena itulah bentuk persembahan tumbal Anda baginya. Ayo, jalankan TNC. Biar lepas dari pesugihan gaji Anda, karena pesugihan gaji Anda memakan tumbal dan terus diberikan. Sepanjang Anda nikmati gaji itu, sepanjang itulah Anda berikan tumbalnya. Go 4 leg PBO. Selamatkan bonus perkembangan untuk Kena Royal. Go Executive Director for Freedom.